Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang analisis regresi yang beranggotakan ada Hairani, Agni, Siti, dan Ilmi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis regresi. Pertama, pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas atau variabel X adalah variabel yang memengaruhi, sedangkan variabel terikat atau variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi, analisis regresi digunakan untuk melihat apakah suatu variabel memiliki pengaruh terhadap variabel lainnya. Selanjutnya, tujuan analisis regresi. Tujuan pertama yaitu untuk mengetahui hubungan antar variabel. Regresi digunakan untuk melihat apakah variabel X memiliki hubungan dengan variabel Y. Tujuan kedua yaitu mengetahui besarnya pengaruh variabel. Regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Tujuan ketiga yaitu membuat prediksi atau perkiraan. Analisis regresi dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi di masa depan berdasarkan data yang sudah ada. Tujuan keempat, yaitu membantu pengambilan keputusan. Hasil analisis regresi dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan karena berdasarkan data dan perhitungan. Tujuan kelima, yaitu menguji hipotesis penelitian. Regresi digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. Tujuan terakhir yaitu mengetahui faktor yang paling berpengaruh. Dalam regresi berganda, peneliti dapat mengetahui variabel mana yang paling memengaruhi variabel terikat. Selanjutnya, fungsi analisis regresi. Fungsi pertama yaitu untuk mengetahui hubungan antar variabel. Regresi membantu mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan dengan variabel terikat. Fungsi kedua yaitu mengukur besarnya pengaruh. Analisis regresi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Fungsi ketiga yaitu membuat prediksi. Regresi dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi atau hasil di masa depan berdasarkan data yang sudah ada. Fungsi keempat yaitu membantu pengambilan keputusan. Hasil regresi dapat dijadikan dasar dalam menentukan keputusan yang lebih tepat. Fungsi kelima yaitu menguji hipotesis penelitian. Regresi digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. Dan fungsi terakhir yaitu mengetahui faktor yang paling berpengaruh. Dalam regresi berganda, dapat diketahui variabel mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel terikat. Selanjutnya, jenis-jenis analisis regresi. Jenis pertama yaitu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana digunakan jika hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Contohnya, pengaruh jam belajar terhadap nilai siswa. Rumus regresi linear sederhana yaitu Y A plus BX. Keterangan, Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi. Jenis kedua, yaitu regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan jika terdapat lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Contohnya, harga dan promosi memengaruhi penjualan. Rumus regresi linear berganda yaitu YA plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel, membuat prediksi, dan membantu pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Pada analisis regresi, terdapat dua variabel utama, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X disebut variabel bebas atau independen, yaitu variabel yang memengaruhi. Sedangkan variabel Y disebut variabel terikat atau dependent, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh X. Contohnya, dalam penelitian pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian, maka jam belajar menjadi variabel X dan nilai ujian menjadi variabel Y. Jadi,
Regresi digunakan untuk melihat apakah perubahan pada X dapat memengaruhi Y. Rumus regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX. Rumus ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Selain untuk melihat hubungan, rumus ini juga dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X tertentu. Jadi, jika nilai X berubah, maka nilai Y juga dapat diperkirakan melalui persamaan regresi ini. Pada rumus regresi, Y adalah variabel terikat atau hasil yang diprediksi, sedangkan X adalah variabel bebas yang memengaruhi Y. Huruf A disebut konstanta, yaitu nilai Y saat X bernilai 0. Kemudian B disebut koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y setiap X naik satu satuan. Contohnya pada persamaan Y. I 50 plus 5X, artinya jika X meningkat satu satuan, maka Y diperkirakan meningkat sebesar 5. Baik, selanjutnya langkah-langkah analisis regresi. Pada slide ini akan dijelaskan langkah-langkah dalam analisis regresi. Langkah pertama adalah menentukan variabel. Variabel bebas atau ke-10 merupakan faktor yang memengaruhi. Sedangkan variabel terikat atau Y merupakan faktor yang dipengaruhi. Contohnya, biaya iklan sebagai variabel ke-10 dan penjualan sebagai variabel Y. Langkah kedua adalah mengumpulkan data. Data dapat diperoleh melalui observasi, kuesioner, dokumentasi, maupun data perusahaan. Langkah ketiga yaitu membuat tabel data. Data ke-10 dan Y disusun ke dalam tabel agar lebih mudah dihitung dan dianalisis pada proses regresi. Lalu ada persamaan regresi dan kesimpulan. Setelah data dibuat, langkah berikutnya adalah menghitung persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi ditulis dalam bentuk Y sama dengan A ditambah BX. Keterangan dari rumus tersebut yaitu, Y adalah variabel terikat, ke-10 adalah variabel bebas, A merupakan konstanta, dan B adalah koefisien regresi. Selanjutnya, hasil regresi dapat ditafsirkan. Jika nilai B positif, maka hubungan antara variabel bersifat searah. Artinya, ketika ke-10 meningkat maka Y juga meningkat. Sedangkan jika nilai B negatif, maka hubungan bersifat berlawanan. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan regresi yang telah dilakukan. Nah, ini cara menghitung regresi. Pada slide ini ditampilkan rumus untuk menghitung regresi linear sederhana. Rumus pertama digunakan untuk mencari nilai B atau koefisien regresi. Sedangkan rumus kedua digunakan untuk mencari nilai atau konstanta. Nilai A dan B nantinya digunakan untuk membentuk persamaan regresi linear sederhana. Selanjutnya ada contoh soal regresi. Berikut adalah contoh soal regresi. Diketahui data ke-10 dan Y seperti pada tabel. Tugas kita adalah menentukan persamaan regresinya menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penyelesaian soal. Langkah pertama adalah membuat tabel perhitungan dengan menambahkan kolom ke-10, kuadrat dan XY. Setelah itu dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh sigma ke-10 sebesar 15, sigma Y sebesar 20, sigma ke-10 kuadrat sebesar 55, dan sigma XY sebesar 69. Kemudian nilai B dihitung menggunakan rumus regresi dan diperoleh hasil sebesar 0,9. Selanjutnya dihitung nilai E dan diperoleh hasil sebesar 1,3. Maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 1,3 ditambah 0,9X. Artinya, setiap kenaikan satu satuan pada variabel ke-10 akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,9 satuan. Koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi atau R kuadrat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen, EKS, dalam menjelaskan variabel dependen, Y. Nilai R kuadrat berada antara 0 sampai 1. Interpretasi. Jika R kuadrat mendekati 1, maka pengaruh variabel X terhadap Y sangat kuat. Jika R kuadrat mendekati 0, maka pengaruh variabel X terhadap Y sangat lemah. Contoh, R kuadrat sama dengan 0,75. Berarti 75% perubahan variabel. Y dapat dijelaskan oleh variabel X, sedangkan 25% dijelaskan faktor lain di luar penelitian. Uji TE dan uji FA. Uji T,
Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hipotesis, H0 sama dengan variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. H1 sama dengan variabel X berpengaruh terhadap Y. Kriteria, jika SIG kurang dari 0,05 atau terhitung lebih dari T-tabel, maka H0 ditolak. Jika SIG lebih dari 0,05 atau terhitung kurang dari T-tabel, maka H0 diterima. Uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis, H0 sama dengan seluruh variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. H1 sama dengan seluruh variabel X berpengaruh terhadap Y. Kriteria, jika SIG kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika SIG lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Interpretasi hasil regresi. Interpretasi hasil regresi dilakukan dengan melihat nilai koefisien regresi, nilai signifikansi, nilai R kuadrat, hasil uji TE, dan uji F. Keterangan, A sama dengan konstanta B, sama dengan koefisien regresi EKS, sama dengan variabel independen Y, sama dengan variabel dependen. Interpretasi, jika koefisien B positif, maka hubungan searah. Jika koefisien B negatif, maka hubungan berlawanan arah. Jika signifikan kurang dari 0,05, maka pengaruh signifikan. Contoh, persamaan, Y sama dengan 10 tambah 2X. Artinya, jika X naik 1 satuan, maka Y meningkat sebesar 2 satuan. Nilai konstanta 10 menunjukkan saat X sama dengan 0, maka Y bernilai 10. Kesimpulan regresi. Kesimpulan regresi dibuat berdasarkan hasil pengujian statistik. Variabel EKS berpengaruh signifikan terhadap variabel Y secara parsial berdasarkan uji T. Variabel X secara simultan berpengaruh terhadap Y berdasarkan uji F. Nilai R kuadrat menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 75%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.